Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil dengan NIM 2413111021. Dan saya Muhammad Raffi Alvaro dengan NIM 2413111024. Di sini kami akan menjelaskan tentang DAC, Digital to Analog Converter, yang terdiri dari dua jenis. Yang saya akan jelaskan yaitu BWR, Binary Weighted Resistor, Dan yang saya akan jelaskan adalah R2R. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Betul. Guys, Pak Ruman. Pernah gak sih kalian tuh bertanya-tanya gitu, gimana caranya file musik digital yang ada di HP atau PC kalian tuh bisa jadi suara gitu, ngasilin suara di speaker. Nah, disitulah peran DAC ya teman-teman. Nah, jadi pengertian DAC ini adalah DAC itu sebuah rangkaian elektronik yang mengubah sinyal digital yang asalnya 0 dan 1 doang menjadi sinyal analog yang berupa tegangan listrik yang bisa naik atau turun secara halus. Untuk pengaplikasiannya ini sebenarnya banyak sih teman-teman. Untuk salah satu contohnya, misal pas kamu lagi dengar lagu dari HP, suara yang kamu dengar itu asalnya tuh dari data digital tau. Lalu dikonversi menjadi analog oleh digital to analog converter ini atau DAC ya. Atau saat microcontroller pengen ngatur kecerahan lampu, DAC itu dibutuhkan untuk ngasilin tegangan analog biar lampunya bisa redup secara halus. Nah, jadi itu ya contoh-contohnya. Kemudian buat di video ini kami bakal ngebahas dua jenis DAC, yaitu yang pertama BWR R2R ladder. Oke, jadi mari kita lanjut ke BWR ya. Oke, di sini sudah ada gambar untuk BWR DAC atau Binary Weighted Resistor. Di bagian kiri ini terdapat input yang merupakan input bitnya, input digitalnya. Mulai dari yang paling atas sebagai most significant bit dan yang paling bawah less significant bit. Setiap input digital ini terhubung ke resistor masing-masing dengan bobot yang berbeda-beda. Misalnya pada bit pertama ada 8 kilo ohm, lalu yang kedua 4 kilo, 2 kilo, dan 1 kilo. Kenapa beda-beda? Nah, tujuannya ini agar tiap bit ini dapat memberikan kontribusi tegangan yang berbeda sesuai dengan bobotnya. Semua resistor ini terhubung ke input inverting atau yang di sini di op-amp sebagai summing amplifier. Nah, op-amp ini akan menyumbangkan arus dari tiap jalur lalu mengubahnya menjadi tegangan analog. Nah, jadi di sini proses pengubah digital ke analognya. Nilai tegangan outputnya kita ukur menggunakan DC voltmeter di sebelah kanan. Karena inputnya ke op-amp inverting ini ya, yang minus, maka outputnya nanti akan berupa minus juga. Jadi min sekian volt. Nah, jadi akan kita langsung coba aja ya. Kita akan melihat tabel konversinya teman-teman untuk BWR DAC ini. Nah, begini ya. Oke, misal 0, 0, 0, 0. Outputnya 0. Lalu kita coba 0, 0, 1. Maka begini aja deh. Nah, maka outputnya 0,62. Kemudian 0, 0, 1, 0. Nah, sama kayak tabel ya, min 1,25. Lalu 0, 0, 1, 1, 1,87, 75 ini harusnya, tapi sama aja teman-teman. Lalu 0, 1, 0, 0, 2,5. Oke, sama. Lalu 0, 1, 0, 1, 3,12 ya. Lalu 0, 1, 1, 0, 3,75. Lalu 0111 4,75 ya, 4,37. 1,0,0 5 ya. Nah, di sini ada perbedaan nilai ini agak sedikit, nggak apa-apa lah, kita buatkan aja jadi 5 gitu. Kemudian 1,01 5,62 sesuai ya teman-teman. Lalu 1,010 6,25 ya. Lalu 1,011 6,87. Oke, 1100 7,45
mendekati nilai di tabel. Lalu 1101 8,12 sama lalu 1100 8,74 ya, agak sedikit tidak apa-apa. Lalu 1111 9,75 37. Astagfirullah. Nah, jadi ini tuh gimana gitu ngitungnya, terus rumusnya ini tuh gimana tuh dari mana gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu, kita bakal jelasin juga. Oke, kita bakal hitung ya. Buat kita hitung manual gitu, gimana caranya, cara hitungnya bang. Jadi kenapa si itunya teh ini tuh 5 gitu. Bentar ya. Nah, itu 5. Nah, ada 2 input digital, itu 1 dan 0. Untuk 1 itu dalam analog itu berbobot 2 sampai dengan 5 volt. Lalu untuk 0 ini logic 0 yaitu 0 volt sampai 0,8. Nah, maka untuk tegangan referensinya dalam rumus itu kita menggunakan ini teman-teman untuk logic satunya. Oke, paham kan? Nah, ini itu asalnya teh. Nah, jadi untuk cara penghitungannya nih, misal kita cari nilai 0, 0, 0, 1. Nah, kenapa si 001 itu bisa sama dengan berapa tadi? 0,0,0,2. Kenapa gitu? Nah, jadi cara hitung itu kita masukkan rumus ya ke sini. Tapi kalau jelas bisa kalian lihat di tabel juga sebenarnya nih, untuk lebih jelasnya. Nah, ini. Nah, jadi ketika kita masukkan 001 ini, nah, kita masukkan rumusnya. Nah, pertama kan atau satu aja lah ini teh. Ini kan 0 ya, berarti 1 per 1 dikali 0 sama 0 nih. Ditambah 1 per 2 dengan ini nih. Ini kan 0 kan? Di sini juga 0. Tambah lagi yang ini 0 juga nih. Lalu tambah. Nah, ini kan 1 nih. 1 itu sama dengan 5 volt seperti yang kita bahas tadi ya. Nah, dihapus. Kita nggak kerja. Nah, seperti itu. Maka 1 per 8 dikali 5. Nah, jadi sama dengan 1 per 1 0 tambah 0 tambah 0 tambah berarti 5 dikali 1 per 8 atau 5 per 8 aja biar simpel gitu. Nah, ini hasilnya. Jadi begitu guys hitungnya. Untuk yang lain juga begitu. Misal kita dapat nilai 0,0 nah, gitu. Misal 0010 nih, maka nanti saya bakal di sini kan 5 bagi 4 5 kali 1 per 4 atau 5 bagi 4 nih. Nah, 1,25 begitu ya. Oke, untuk BBR mungkin cukup segini aja. Semoga jelas. R2R ladder menawarkan solusi yang jauh lebih sederhana. Dia hanya menggunakan 2 jenis resistor, R dan 2R. Resistor-resistor ini disusun menyerupai tangga dan menghasilkan output dengan prinsip membagi tegangan. Tiap bit hanya memutuskan apakah akan mengalirkan arus dari fresh atau ke ground karena struktur tangganya. Tegangan output berubah secara linear dan sangat stabil. Nah, ini bisa dilihat kalau ini adalah tabel Diner dengan Vref sama dengan 5 volt. Kalau 000 outputnya akan menjadi 000 juga. Kalau 001 outputnya 0,3125 dan kalau 111 outputnya bisa menjadi 4,6875. Bisa dilihat sendiri tabel binarnya. Ini adalah simulasi 4 bit R2R DAC di Proteus. Saya akan menggunakan resistor 10K dan 20K. Saklar digital kita kontrol mewakili data binar.
Ini akan saya klik 001 sampai ke 0010 sampai ke 0100 terus ke 1000. Setiap kali data digital berubah, tegangan output juga berubah sesuai harapan. Terlihat jelas bahwa sistem ini presisi dan linear. Nah, bisa dilihat dari sini kalau fitur BWR DAC dan R2R dapat dibandingkan sebagai berikut. Jenis resistor untuk BWR DAC menggunakan banyak resistor yaitu R, 2R, 4R, dan seterusnya. Akurasi sulit dijaga, ukuran rangkaitnya juga besar. Implementasi IC termasuk sulit, konsumsi daya relatif lebih tinggi, dan kompleksitas desain lebih kompleks. Lalu untuk R2R hanya memerlukan dua jenis resistor yaitu R dan 2R. Secara akurasi lebih stabil dan mudah, dan ukuran rangkaian lebih ringkas. Implementasi IC sangat cocok dan konsumsi daya lebih efisien. Lalu kompleksitas desain lebih sederhana. R2R DAC juga digunakan di banyak tempat. Salah satunya output audio digital, pengendali motor servo, DAC internal di microcontroller seperti ESP32, bahkan generator gelombang sinyal. Ya, gimana videonya? Menarik kan? Saya Muhammad Raffi Alvaro dengan NIM 2413024. Saya Muhammad Fadil dengan NIM 241311021. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa aja di komentar ya, di kolom komentar. Betul. Jadi Nah, kami undur diri ya guys. saya lanjut main dulu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.